Halo semua, perkenalkan saya Steven Saputra, yang merupakan mahasiswa semester 4 di program studi Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Jakarta. Kali ini, saya akan mengajak kalian belajar bersama dengan seru dan menarik mengenai alat tes peserta didik, khususnya di ranah psikomotor. Sebelum kelas dimulai, saya ingin menjelaskan deskripsi umum kelas kali ini dan bagaimana sistem perkuliahannya. Oke. Jadi kelas kali ini merupakan kelas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran geografi, yang mana bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang cara mengevaluasi proses belajar mengajar dalam konteks geografi, serta memberikan gambaran dan contoh aktual kepada teman-teman semua mengenai prosedur dan tata cara penilaian pembelajaran di samping memberikan pengetahuan tentang konsep-konsep dalam penilaian baik proses dan hasil pembelajaran. Menyusun alat ukur dalam pengajaran geografi, kalibrasi, serta penggunaan penilaian hasil belajar geografi. Pembelajaran tersebut merupakan bagian dari project-based learning. Dalam mata kuliah ini, kita akan mempelajari berbagai metode dan alat evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik, terutama dalam aspek psikomotor. Untuk sistem perkuliahan yang akan diterapkan bersifat interaktif dan kolaboratif. Jadi untuk teman-teman diharapkan untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi, praktik, dan proyek kelompok. Dengan pendekatan yang sifatnya proyek ini, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan kritis dan kreatif dalam mengevaluasi pembelajaran dengan memahami cara pembuatan alat tes di ranah psikomotor. Tata tertib perkuliahan juga sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Teman-teman diharapkan untuk hadir dalam perkuliahan minimal 80% dari jumlah pertemuan ideal. Teman-teman juga harus aktif dan partisipatif dalam perkuliahan, serta hadir tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Apabila tidak dapat hadir dalam perkuliahan, teman-teman wajib memberikan pemberitahuan kepada penanggung jawab kelas. Selain itu, saling menghargai dan menjaga ketertiban dalam kelas sangat penting, sehingga tidak diperkenankan membuat kegaduhan, gangguan, atau kerusakan, dan semua tugas harus dikumpulkan tepat waktu. Untuk mendukung proses belajar, saya menyediakan berbagai sumber belajar yang berasal dari buku-buku referensi terkemuka di bidang geografi dan evaluasi pembelajaran, seperti buku tulisan Anas Sudijino mengenai pengukuran evaluasi pembelajaran dan juga buku Slameto mengenai evaluasi pendidikan. Buku-buku ini akan menjadi panduan yang sangat berguna dalam memahami teori dan praktik evaluasi. Jadi, bersiaplah untuk bersenang-senang bersama memahami materi tentang alat tes peserta didik di ranah psikomotor. Mari kita mulai perjalanan ini dan tingkatkan pemahaman kita tentang evaluasi pembelajaran di bidang geografi. Selamat belajar! Oke, sebelum kita mulai kelas kali ini, mari kita mengingat kembali mengenai definisi dari evaluasi. Jadi evaluasi adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi mengenai hasil belajar siswa. Dalam konteks pendidikan, evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai, serta memberikan umpan balik yang konstruktif bagi pengembangan siswa dan perbaikan proses pembelajaran. Evaluasi sangat penting dalam pendidikan karena dapat membantu pendidik dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Salah satu ranah yang perlu dievaluasi dalam pendidikan adalah ranah psikomotor. Ranah psikomotor berkaitan dengan keterampilan fisik dan kemampuan motorik yang melibatkan koordinasi antara pikiran dan gerakan tubuh. Contoh, keterampilan psikomotor meliputi kemampuan berolahraga, memainkan alat musik, atau melakukan eksperimen ilmiah.
Penilaian ranah psikomotor dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti observasi langsung, penilaian kinerja, dan penggunaan rubrik penilaian yang jelas. Aspek psikomotor dalam evaluasi sangat penting karena keterampilan fisik dan motorik berperan besar dalam perkembangan holistik siswa. Keterampilan ini tidak hanya mendukung kemampuan akademis, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan fisik, kepercayaan diri, dan kemampuan sosial siswa. Dengan mengevaluasi ranah psikomotor, pendidik dapat memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik. Hal ini juga membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Untuk menilai ranah psikomotor, pendidik dapat menggunakan beberapa alat tes, antara lain seperti portofolio, observasi, dan kuesioner. Dengan menggunakan berbagai alat tes ini, sebagai pendidik, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemampuan psikomotor siswa, serta memberikan umpan balik yang bermanfaat untuk pengembangan keterampilan mereka di masa depan. Evaluasi yang menyeluruh dan berfokus pada aspek psikomotor akan membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih seimbang dan efektif bagi siswa. Oke, setelah mengetahui apa saja alat tes dalam ranah psikomotor, kita akan lanjut membahas bagaimana cara menyusun, membuat, dan menilai psikomotor peserta didik menggunakan alat tes seperti observasi, portofolio, dan kuesioner. Mari kita mulai. Pertama, kita perlu menyusun keterampilan psikomotor yang ingin dinilai. Ini bisa mencakup berbagai keterampilan, seperti olahraga, seni, atau keterampilan praktis lainnya. Pastikan untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Contoh indikator: keterampilan motorik halus, misalnya menggambar atau menulis. Keterampilan motorik kasar, misalnya berlari atau melompat. Karena penilaian kita berada di ranah geografi, mari kita gunakan contoh keterampilan motorik berupa menggambar peta Indonesia. Alat tes pertama yang akan kita bahas adalah observasi. Dalam metode ini, pendidik mengamati siswa saat mereka melakukan tugas tertentu. Untuk melakukan contoh pernyataannya, dapat seperti ini. Apakah siswa dapat menggambar peta Indonesia dengan tepat dan sesuai dengan instruksi? Kelebihannya adalah dapat memberikan penilaian langsung terhadap keterampilan siswa, serta dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa. Tetapi kekurangannya adalah subjektivitas dalam penilaian. Selanjutnya, kita memiliki portofolio yang merupakan kumpulan hasil kerja yang menunjukkan perkembangan keterampilan mereka. Kelebihannya dapat menyediakan dokumentasi yang komprehensif tentang kemajuan siswa, tetapi kekurangannya memerlukan waktu untuk mengumpulkan dan menilai. Alat tes terakhir adalah kuesioner, di mana dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pemahaman siswa terhadap keterampilan yang telah dipelajari. Contoh pernyataannya dapat berupa, seberapa percaya diri Anda dalam melakukan menggambar peta Indonesia yang telah diajarkan? Kelebihannya dapat menjangkau banyak siswa, sekaligus serta memudahkan pengumpulan data. Kekurangannya, responden mungkin tidak selalu jujur dalam menjawab. Jadi, seperti itu cara menyusun, membuat, dan menilai keterampilan psikomotor peserta didik. Setiap alat tes memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi penting untuk memilih yang paling sesuai dengan tujuan. Setelah mengetahui bagaimana cara menyusun alat tes psikomotor, kita beralih ke scoring untuk psikomotor. Scoring untuk psikomotor dibagi atas 5 skala penilaian. 1. Tidak baik 2. Kurang baik 3. Baik 4. Cukup baik 5. Sangat baik. Kelima skala ini membantu pendidik memantau kemajuan peserta didik dari waktu ke waktu. Skala ini menggambarkan tingkat keterampilan yang dapat dicapai oleh peserta didik, sehingga pendidik lebih mudah mengetahui minat belajar siswa dan mengevaluasi keterampilan apa yang perlu ditingkatkan. Dengan skala yang sama, diharapkan menjadi umpan balik yang konstruktif
Agar dapat memahami kelemahan dan kekuatan mereka, skala yang sama juga menggambarkan keadilan dalam cara penilaian. Penggunaan 5 skala ini juga dapat menjadi bahan evaluasi metode pembelajaran yang digunakan apa sudah tepat. Dalam merancang alat tes psikomotor, tentu harus mengacu kepada kisi-kisi seperti hal atau keterampilan apa yang ingin dinilai. Semisal keterampilan menggambar peta Indonesia, bisa dengan pernyataan seperti apakah skala yang digunakan sudah sesuai. Apakah komponen peta seperti legenda dan inset tersedia, pengguna warna dan detail, dan sebagainya. Dalam penyusunan alat tes pun harus disesuaikan dengan materi yang dijabarkan dalam bentuk keterampilan. Sekian kelas hari ini mengenai bagaimana cara menyusun penilaian aspek psikomotor dari ranah penilaian, bentuk alat tes, cara menyusun, dan scoringnya. Semoga teman-teman lebih paham terkait penilaian psikomotor dan dapat diterapkan saat menjadi pendidik nanti. Terima kasih dan salam semangat.